katanya Alas Roban salah satu lokasi terfavorit untuk membuang jenazah. Emang nggak bisa kita pungkirin itu gerbang dunia goibnya sana sih, makanya banyak orang pinter yang nyari perewangan atau nyari makhluk-makhluk yang nggak bertuan tuh lebih banyak di alas itu. Selamat datang kembali di Bukan Talk Show Biasa. Luar biasa pemirsa, kita kembali lagi di episode terbaru ya. Tentunya seperti biasa Bukan Talk Show biasa akan menemani Anda untuk membahas tentang hal-hal mengenai gaib, mitos, dan segala macamnya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang itu dekat dengan dunia kita, tapi kita mungkin belum betul ya, atau belum Bersinggungan ya. bersinggungan, tapi kita mungkin menyikapinya itu loh Vin, kadang-kadang tuh nggak pas gitu ya. Nah makanya di Bukan Talk Show biasa kita akan coba menyikapinya, walaupun kita belum tentu pas ya, tapi ya mudah-mudahan pas ya. Bersama saya Karti dan juga Vina, kita akan membahas, dan hari ini kita akan episode kali ini kita akan membahas tentang mitos Alas Roban. Waduh, Vina, sudah berapa tahun mengetahui ini sosok sebuah tempat yang bernama Alas Roban ini? Sudah berapa tahun kenal? Mungkin karena sering dari kecil Semarang Jakarta, jadi selalu ngelewatin Alas Roban sih. Bersinggungan. Buat pemirsa yang mungkin belum tahu ya, bisa cari di Google Map ya, Alas Roban gitu. Itu sebuah lokasi di mana itu lebih tepatnya kayak jalan utama ya, jalan utama mobil truk gede-gede, jalur Pantura dari Semarang menuju ke Jakarta. Pasti lewat situ ya. Ya, begitu ya. Jadi memang tapi konon katanya di sana itu memiliki hal-hal yang mistis gitu, karena orang-orang pada bilang katanya kalau lewat Alas Roban itu jangan malam-malam, katanya angker, atau lewat Alas Roban itu hati-hati karena di sana juga katanya ini cukup sering terjadi lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Nah itu sebenarnya kenapa sih? Sebenarnya itu kenapa, Vin? Apakah kejadian itu memang seperti yang dikatakan orang-orang, ataukah sebenarnya enggak kayak gitu loh? Karena ini ada pertanyaan nih menarik nih. Apakah benar Alas Roban itu dibangun secara membelah gunung ya, pemirsa? Ada dua berarti ya, dibelah. Gunung dibelah nih pemirsa nih. Gunung dibelah. Di tengah-tengahnya ada Alas Roban. Iya. Nah, apakah benar ya Alas Roban dibangun secara membelah gunung ya? Ini benar nggak salah sejarah? Ini Mbak Vina nih berarti orang-orang arsitek ya. Tahu pembangunan jalan juga ya. Sebenarnya gimana Mbak Vin? Apakah itu berpengaruh atau memang benar ini belah gunung terus sehingga akhirnya yang tadinya hidup di gunung ini jadi marah gitu karena umum tempat tinggalku dijadiin jalan gitu, atau gimana sebenarnya? Kalau aku sih bilangnya bukan gunung ya, karena kan itu alas sendiri kan hutan ya. Bahasa Jawa, arti bahasa Jawa sendiri. Terus kalau di Jawa Tengah mau ke Jawa Barat itu memang perbatasannya Alas Roban. Kalau misalnya Jawa Tengah ke Jawa Timur itu kan yang terkenal angker juga Alas Purwo tadi. Nah, kalau di Alas Roban sendiri setauku kenapa di warning banyak kecelakaan atau banyak manusia-manusia yang istilahnya sial di sana, karena memang itu hutan yang terkenal perbedaan mau masuk ke daerah Jawa Barat. Gitu sih. Jadi kayak misalnya di laut juga mau ke pantai selatan itu ada batasannya, kalau misalnya itu ada warning kalau di situ pasti banyak kecelakaan, karena memang di dunia sana tuh sebenarnya kayak gerbang yang nggak terlihat sih. Itu yang jadi orang mungkin secara kode alamnya bersinggungannya ya, entah kalau kita bengong atau sial jadi kecelakaan kayak gitu, tapi bukan berarti bisa dititeni atau bisa dibuktiin itu selalu kecelakaan tuh di situ karena goib itu enggak. Kayak gitu sih. Memang banyak faktor untuk soal kecelakaan sendiri. Tapi menarik nih, ketika Alas Roban ini sangat terkenal nih sejak aku SD bukan SD,
ya udah ngerti lah tentang hal-hal gaib gitu, itu sudah orang kalau dengar alas roban pasti angker gitu sebenarnya. Apakah, nah ini ada yang ngomong katanya alas roban salah satu lokasi terfavorit untuk membuang jenazah atau jasadnya bisa langsung hilang setelah beberapa hari itu. Iya ceritanya itu hilang tuh karena mungkin ini kali ya, dimakan ini loh Sesuatu. hewan pembusukan itu kan, Atau proses. mungkin ditolong orang, ditaruh di mana Oh ya gitu sih? bisa jadi dikubur gitu ya, bisa jadi pemirsa. Jadi kita coba pakai positive thinking ini nih. Kadang-kadang ini juga Bin, kadang-kadang memang wah alas roban nanti mindsetnya tuh jadi angker. Iya. Tahu-tahu nanti pas lewat kejadian hal-hal aneh beneran gitu, padahal sebenarnya nggak ada gitu, Iya. nggak ada sangkut pautnya gitu. Mungkin karena emang lupa aja ngisi bensin, Iya. Kurang gitu-gitu, hati-hati. kurang hati-hati gitu pemirsa. Jadi memang kalau memang mau perjalanan luar kota dan melewati kebetulan alas roban ya, prepare deh ya, prepare mobilnya, motornya ataupun kendaraannya, bensinnya, bannya ya, biar memang ketika perjalanan itu lancar-lancar aja. Bukan berarti angker itu tadi. Iya. Nah, selanjutnya ini menarik nih. Kalau tadi ada soal pembuangan jenazah di lokasi tersebut, ini kalau yang ada kecelakaan di sana, apa betul itu adalah tumbal dari tadi katanya kan ada gerbang, dan apakah betul ini tumbalnya mereka? Soalnya sampai sekarang pun dikatakan itu sebuah alas, walaupun itu jalan utama ya istilahnya disebutnya alas roban sendiri, emang nggak bisa kita pungkirin itu gerbang dunia goibnya sana. Bahkan kalau yang namanya alas kan pasti makhluknya tuh nggak kayak makhluk-makhluk gentayangan yang di sekitar rumah tuh, nggak, pasti beda. Nah itu biasanya kalau emang sering kecelakaan di sana tuh katanya adalah dibawa sama dunia sananya. Oh, Istilahnya makanya mungkin tadi ada jenazah yang istilahnya dibuang atau buang tiba-tiba sial hilang di gitu. sana tuh pasti hilang, bilangnya kayak gitu. Karena memang siapa tahu dari yang dunia sananya ya langsung Iya, diambil. pada ngepasinnya di situ. Cuman memang yang namanya alas roban atau alas purwo tuh dimensi yang menurutku gerbang yang benar-benar kayak intensitasnya tuh ya apa ya, bisa bersinggungan langsung ke manusia. Misalnya kenapa ngincernya tuh orang-orang lamun, yang lengah, yang capek. Nah itu tuh gampang banget buat mereka tuh, ya paling sepelenya adalah bikin kecelakaan kayak gitu sih. Terus ada yang bilang katanya alas roban ini adalah tempat favorit juga bagi para dukun-dukun nih pemirsa. Iya. Untuk misalnya lokasi ini sekarang ini bersihin, dibuang, kasarnya dibuang ke alas sana, roban. iya. Nah, itu seperti apa sebenarnya konsepnya? Soalnya kalau dibilang dimensi di sana pun kita nggak bisa bilangnya tuh dimensi positif atau negatifnya, karena emang itu emang tempat aslinya tuh emang dimensi yang menurutku lebih kuat ketimbang daerah-daerah yang lain. Oke. Dan di Lala emang itu kan perbatasan daerah ya, jadinya buat sekelas jin-jin tuh lebih banyak sih, makanya banyak orang pinter yang nyari perewangan atau nyari makhluk-makhluk yang nggak bertuan tuh lebih banyak di alas itu kayak gitu sih. Oh, jadi memang alas roban ini seperti tempat yang memang sangat banyak isinya ya. Bahkan kan aku pernah baca buku tuh, Mak Lampir sendiri itu pernah yang namanya lari ke alas roban, yang ceritanya dikejar sama wali-wali Jawa itu dia tuh dipisahin antara semua badannya dan dimasukin ke peti, dan itu harus ngambang antara dataran dan laut dan langit. Kenapa tuh? Itu biarin si ilmu Mak Lampir sendiri tuh nggak bisa jadi manusia lagi kayak gitu. Jadi benar-benar harus di alas roban. Jadi nggak bisa yang namanya mungkin kayak di Kudusnya atau di daerah kota itu nggak bisa. Jadi emang apesnya Mak Lampir ngomongnya di alas roban, bilangnya kayak. Jadi memang itu salah satu ya cerita daerah ibaratnya ya, bahwa yang semakin menguatkan bahwa alas roban ini memang memiliki energi yang sangat besar, khususnya untuk dunia-dunia supranatural ya, kok supranatural lagi, spiritual atau dunia-dunia yang goib istilahnya gitu loh pemirsa. Jadi memang itulah tadi ya ibaratnya saran untuk orang-orang yang melatih alas roban, memang
kalau bisa melewati sana ya positif thinking Iya. aja gitu, nggak usah mikir yang macam-macam. Kalau memang tujuannya memang trip panjang dari Jawa Tengah ke Jawa Barat ya siapkan bensinnya Iya. full itu. Terus Istirahat mungkin kalau kalau capek istirahat, jangan dipaksain. Terus bisa minum pastikan kopi mas. oh jangan minum kopi ya. Kopi Pangku di sana ada katanya. Iya, itu ada. terkenalnya itu ya. Ada terkenal kopi Pangku pemirsa. Jadi buat Anda pemirsa yang mungkin saat ini melihat dan bukan orang asli Semarang ataupun tidak pernah atau jarang melewati itu, ada wisata di sana ya. Wisata kopi Pangku. Kuliner kan. Kuliner ya. Wisata kuliner ya. Itu bisa dicoba kopi Pangku itu seperti apa bisa dibayangkan, nanti coba cari sendiri aja ke sana ya, langsung aja ke lokasinya. Nah itu dia pemirsa, sekali lagi untuk mengenai Alas Roban sendiri, memang ternyata kalau dari kacamata spiritualnya Mbak Vina memang itu adalah sebuah gerbang yang mana di situ sudah terbukti memiliki energi yang besar, sehingga memang tidak jarang di situ terasa kita bersinggungan dengan mereka. Itu bisa aja ya, kita sadar pun bisa ya Mbak ya, bersinggungan bahkan dengan mereka. aku sering banget yang istilahnya bareng-bareng sama teman atau keluarga sekedar mampir buat ke toilet pom bensin lah minimal. Itu tuh pasti mereka kayak ngerasa kok beda ya energi Serem atau gitu ya, istilahnya suhunya apa gimana ya, istilahnya kalau suhu mungkin suhu malam kan ya emang kerasanya kayak gitu, tapi kalau di Alas Roban sendiri tuh pasti beda sih. Dan itu kayak mungkin kayak ini nggak sih, sama nggak sih Vin, kayak aku tuh pernah kan ke beberapa kali ke Bali gitu, itu selalu merasakan perbedaan apa ya yang kita terima di tubuh itu beda gitu. Jadi ketika naik kapal udah masuk ke pelabuhannya yang mau ke Bali itu, masuk bener-bener kita jalan menuju ke Balinya itu memang udah kayak beda gitu, kayak masuk gitu ke ya, kata anak gaul. vibe ya, Vibe. vibe-nya tuh beda kata anak-anak sekarang itu. Jadi memang kalau teman-teman merasakan mencari ya vibe yang berbeda dari kehidupan Anda ya, langsung ke Alas Roban. Di sana banyak sekali kita akan menemukan vibe yang berbeda dan tentunya lebih seru ya. Kalau Anda bosan dengan rutinitas ataupun kehidupan Anda yang mungkin gitu-gitu aja ya. Ini bisa juga kan ke apa ya, Kopi Pangku tadi. Kopi vibe-nya beda banget ketimbang coffee shop kan. Kalau pemirsa bosan juga dengan kopi-kopi yang ada di kafe-kafe, bisa lah nyoba Kopi Pangku yang ada di Alas Roban ya. Karena siapa tahu di Pangku sama penghuni Alas Roban ya toh. Serem ya. Serem banget ya. Nah itu dia pemirsa, jadi intinya tetap positive thinking apapun yang Anda lakukan, dan ketika Anda melewati Alas Roban sehingga tidak ya, insya Allah tidak akan terjadi apapun ya di sana selama perjalanan Anda dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat melewati Alas Roban. Begitu saja perbincangan kita. Kalau memang belum puas dan masih ada pertanyaan, bisa langsung tanya-tanya di komen ya, kolom komen ataupun DM Mbak Vina langsung ya, boleh-boleh aja, tapi jangan banyak-banyak ya, kasihan Mbak Vina ya. Tetap di Bukan Talkshow biasa setiap hari Sabtu di YouTube-nya Muatan Lokal. Sekali lagi saya Kardi dan Vina undur diri. Kembali lagi di episode-episode lain di Bukan Talkshow biasa.